Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Warung Pinky. Share lagi kegiatan hari ini ya teman-teman. Kegiatanku sebagai ibu rumah tangga di Warung Pinky sederhana. Jadi teman-teman, di sini tuh ceritanya saya mau ganti stiker kompor. Soalnya seperti yang kalian lihat di awal video, stiker kompor aku yang dulu tuh udah lama banget ya teman-teman. Udah sekitaran 1 tahun lebih. Warnanya udah memudar gitu dan udah ada yang sobek-sobek. Jadi di sini saya mau ganti stikernya gitu ke warna yang lebih cerah. Tapi yang sebelumnya di sini saya mau unboxing stiker kompornya dulu. Soalnya ini tuh paketnya udah datang dari beberapa hari yang lalu dan baru sempet saya unboxing hari ini, sekalian langsung mau saya pasang ke kompornya. Setelah unboxing stiker kompornya, lanjut aja di sini saya ngelopekin ya teman-teman stiker kompor aku yang lama ini. Alhamdulillahnya sih kalau untuk ketahanannya bagus banget ya teman-teman. Soalnya ini tuh udah lebih 1 tahunan gitu, tapi masih menempel kuat. Tapi kalau untuk warnanya udah memudar banget ya teman-teman. Soalnya kan kompor ini kalau selesai saya pakai minyaknya kan ketumpahan di sini teman-teman, maksudnya kecipratan kemana-mana. Jadi setiap kali habis pakai kompornya pasti selalu saya lap gitu. Alhasil kayaknya itu penyebab dari warna stikernya jadi memudar gitu ya teman-teman. Soalnya kan selalu saya bersihin, selalu saya lap-lap gitu. Alhasil warnanya jadi memudar gitu. Dan seperti yang kalian lihat di video, ini tuh lem stikernya nempel banget gitu ya teman-teman. Dan di sini tuh saya lumayan kesusahan untuk ngelepas stikernya dan lumayan lama saya lepas-lepasin semuanya. Ditambah lagi di sini tuh udah ada beberapa bocil yang pengen jajan, tapi karena kerjaan aku belum selesai, alhasil saya tolak gitu ya teman-teman. Bocil-bocilnya untuk jajan, saya nyaranin mereka untuk kembali setelah saya open warung di sekitaran jam 4 sore. Dan ini dia kompor saya yang dulu ya teman-teman, penampakannya. Emang sih ada beberapa catnya yang memudar karena kayaknya tertempel di stikernya. Itu pun karena sudah di situ tuh udah ada lubangnya ya teman-teman. Mungkin karena di sana sering kena air, terus airnya masuk ke dalam kompor ini, akhirnya ada yang berkarat gitu. Tapi nggak apa-apa, karatannya masih bisa dibersihin ya teman-teman. Nah lanjut aja, di sini saya bersihin kompornya dulu sebelum saya pasangin stiker yang baru. Sebelumnya saya semprotin minyak, maksud saya sabun cuci piring gitu ya teman-teman. Terus saya kasih tisu basah juga, terus saya lap kering lagi. Terus itu tungkunya saya lepas ya teman-teman. Soalnya belajar dari pengalaman saya yang lalu, waktu pemasangan stiker yang pertama itu saya lupa ngelepasin tungkunya gitu. Alhasil tungkunya nempel di stikernya gitu teman-teman. Pada saat saya ngelepasin stikernya dari kompor yang berlubangnya itu ya teman-teman, itu tungku nggak sih teman-teman namanya, yang tempat keluarnya api. Mohon maaf jika saya salah penyebutan ya teman-teman. Nah di sini tuh saya lumayan kesusahan juga, soalnya ini tuh udah lama banget saya pasang stiker kompor lagi. Tadi sebelumnya saya juga flashback, maksudnya ngeliat akun TikTok saya yang dulu, bagaimana cara saya memasang stiker yang dulu. Tapi entah kenapa di stiker yang ini lumayan susah gitu teman-teman saya pasang dibandingkan stiker yang pertama. Mungkin karena stiker yang ini tuh, yang baru ini lumayan tebal gitu, jadi di sini saya lumayan kesusahan untuk memasangnya di kompor. Gak kayak stiker yang pertama yang lumayan tipis. Jadi stiker pertama itu tuh gampang banget untuk saya pasang sendiri di kompor gitu teman-teman. Oke, singkat cerita, di sini stikernya udah tertempel di kompor ya teman-teman. Lanjut aja, di sini saya mau ngerapi-rapihin, terus di ujungnya itu saya gunting ya teman-teman agar bisa menempel satu sama lain. Terus lanjut di bagian apanya ini ya teman-teman, besinya untuk nyalain kompor gitu, saya lubangi juga agar besinya masuk. Awalnya tuh saya pengen beli stiker yang motif sayur tapi tetap warna pink, tapi entah kenapa yang saya CO itu yang
motif yang kayak gini gitu teman-teman. Alhasil nanti kalau saya mau beli stiker untuk kulkas itu pasti bakalan beda dengan stiker kompor. Soalnya rencananya tuh saya mau ganti stiker kulkas juga, sekalian saya juga mau masangin stiker di freezer. Tapi untuk motifnya itu saya mau milih motif yang sayuran yang rencana di awal, yang pastinya bakalan beda sama stiker kompor. Tapi nggak apa-apa lah ya teman-teman, nggak satu paket gitu, setidaknya stiker kompornya udah keganti ke warna yang lebih cerah. Sebenarnya juga saya tuh pengennya CO yang satu paket, maksudnya sudah ada stiker kompor, stiker kulkas, stiker freezer yang sekalian di CO gitu, sekalian dibeli. Tapi entah kenapa saya lumayan bingung gitu teman-teman untuk membelinya, soalnya keterangannya agak berbeda gitu teman-teman. Alhasil di sini saya belinya satu-satu. Stiker untuk freezer sebenarnya nggak ada di toko yang saya maksud ya teman-teman. Cuma karena ukuran freezer sama kulkas saya itu sama, soalnya kemarin itu sudah pernah saya ukur gitu dan hasilnya sama gitu ya teman-teman. Maksudnya ukuran kulkas saya sama freezer saya itu sama. Alhasil nanti freezernya mau saya pakein stiker kulkas saja. Nah, oke, di sini stiker kulkasnya udah hampir selesai ya teman-teman. Di sini saya tinggal ngelubangi bagian tungkunya. Nah, di sini yang saya maksud ya teman-teman, di TikTok dulu saya tuh lupa ngelepas tungkunya. Alhasil tungkunya tuh ngikut pada saat saya ngelubangi tungkunya ini. Dan saya tuh sadarnya pas saya ngelubangi teman-teman, ternyata saya lupa ngelepas tungkunya. Terus di sini saya lupa masang tungkunya lagi sebelum saya videoin. Alhasil jadinya seperti ini ya teman-teman. Dan untuk hasilnya lumayan lah untuk hasil kerja sendiri. Ya walaupun ada beberapa yang bergelembung ya teman-teman, tapi nanti bakalan saya siasati untuk saya tusuk pakai jarum pentul, terus saya keluarin udaranya. Oke, lanjut. Setelah selesai pemasangan stiker, lanjut aja di sini saya mau nyiapin menu untuk jualan hari ini. Jadi untuk hari ini saya mau readyin bakso atau nyoenyang sama siomay lagi. Hampir setiap hari saya readyin siomay ya teman-teman, soalnya stok saya memang banyakin siomay gitu. Dan di sini saya buru-buruin ya teman-teman, soalnya di sini tuh udah hampir jam 4 sore. Dan bocil udah pada tahu gitu ya teman-teman kalau misalnya saya bakalan open jam 4 sore. Jadi di sini saya buru-buruin gitu. Soalnya kalau bocil-bocil itu on time banget ya teman-teman. Kalau misalnya saya bilang open jam 4 sore, mereka bakalan datang di jam 4 sore juga. Maksud saya kan kalau misalnya saya bilang open jam 4 sore berarti bisa lewat gitu ya teman-teman. Maksudnya bisa jam 4:15, bisa lewat setengah jam, bisa lewat 55 menit. Intinya sebelum jam 5 sore itu saya udah open warung. Tapi kalau pemikiran bocil itu, kalau saya bilangnya jam 4 sore, pasti saya bakalan on time juga. Padahal no. Kalian tahu sendiri kan teman-teman, kalau misalnya saya mau open warung itu banyak hal yang lain yang saya harus persiapkan dulu. Belum saya harus nyiapin air ke dalam termos air dulu, belum harus nyiapin es batu dulu dan lain-lain. Jadi kalau misalnya di sini saya terlambat opennya, bocil-bocil bakalan nunggu lagi gitu. Jadi di sini saya buru-buruin untuk nyiapin menu jualan. Dan di sini menu titipan kakakku juga udah datang ya teman-teman. Jadi untuk menu yang ready hari ini ada siomay, ada bakso sama jalang kote juga. Untungnya menu jualan saya itu satset ya teman-teman, jadi tinggal digoreng aja dan dikukus udah siap gitu. Jadi nggak perlu waktu lama untuk nyiapin menu jualan untuk hari ini. Apalagi tadi itu ada abang Nesa request untuk digorengin telur ya teman-teman, soalnya dia mau makan gitu. Alhasil saya agak terlambat lagi untuk open warung, tapi nggak apa-apa. Tadi itu bocil-bocil belum pada datang ya teman-teman.
teman-teman. Alhamdulillahnya mereka pada datang pas saya udah selesai open warung. Dan alhamdulillah pas saya open warung dan mereka udah mulai berdatangan gitu ngeborong menu jualan saya untuk hari ini ya teman-teman, dan ngelarisin semuanya. Alhamdulillah, masya Allah, itu tuh hal yang paling saya sangat senangi dan sangat bersyukur. Baru-baru open warung menu jalan udah habis gitu, alhamdulillah. Tapi kalau untuk menu titipan kakakku masih banyak ya teman-teman, soalnya bocil-bocil tuh cuma beberapa aja yang beli jalan koteknya. Jadi nanti menu titipan kakakku tuh bakalan dibeli sama teman-teman papi yang ngumpul di malam harinya. Soalnya entah kenapa hari ini teman-teman papi tuh nggak ngumpul sore, tapi mereka ngumpulnya pada saat malam hari. Dan insya Allah bakalan habis ya teman-teman. Soalnya kalau teman-teman papi pada saat malam harinya kan pergi main bulu tangkis, dan pada saat pulang pasti lapar ya teman-teman, dan jadinya bakalan nyicip jalan kote dari kakakku. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu videoku hari ini. Terima kasih banyak yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.